Pada dasarnya, poligami itu kebolehan, bukan kewajiban, dan gak semua perempuan harus menerima di poligami. Dan untuk teman-temanku khususnya muslimah, aku ngerti banget kalau perempuan merasa gak mau diduakan, mau jadi satu-satunya, dicintai seumur hidup tanpa harus berbagi naungan dengan perempuan lain. Para ulama memvalidasi kok kecemburuan kita ini. Dalam madhab Hambali dan Syafi'i misalnya, lebih diutamakan atau disunahkan bagi laki-laki untuk memiliki satu istri saja. Bahkan dalam madhab Hambali membolehkan kalau seorang perempuan mau mengajukan syarat untuk gak dipoligami sebelum mengucapkan akad nikah. Aku juga nggak menafikan bahwa ada banyak laki-laki di dunia ini yang mengawali praktek poligami dengan cara-cara yang Allah murkai, seperti perselingkuhan atau perzinaan. Biasanya menyisakan trauma bagi perempuan yang jadi korbannya sampai dia nggak mau nikah lagi. Itu satu hal, dan laki-laki yang zalim pasti akan menghadapi pertanggungjawaban yang sangat berat nanti di hadapan Allah. Hanya karena kita membenci para lelaki yang zalim, yang nggak punya karakter qawwam, bukan berarti kita lantas membenci syariat poligami dan merasa Allah nggak adil dengan aturan yang Ia tetapkan. Karena poligami adalah kebolehan, dan ini sudah kita bahas di awal. Tanggung jawabnya sangat besar dan gak semua laki-laki bisa mengemban tanggung jawab itu. Aku sendiri perlu waktu bertahun-tahun untuk belajar ridho dengan ketetapan Allah yang satu ini, dan prosesnya gak menyenangkan. Kalau kamu saat ini kesulitan memahami hikmah di balik dibolehkannya poligami, please jangan nyerah belajar dan malah memilih mengikuti narasi mainstream yang menyerang syariat Allah yang mulia ini. Karena kalau kita sampai mencela syariat poligami, kita lantang mengatakan Allah gak adil, ini bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang menyebabkan batalnya akidah, dan aku gak ingin kita terjerumus ke ujung jurang. Lelaki zaman sekarang mana ada sih yang bisa adil? Poligami tapi nikahin yang muda-muda doang, berarti cuma karena hawa nafsu. Tapi tahu nggak, ini adalah sebuah miskonsepsi yang dulu juga kuyakini sebelum belajar lebih jauh. Ternyata jenis keadilan yang disyaratkan dalam poligami itu adalah keadilan yang sifatnya material, dan ini sangat bisa diusahakan. Kalau seorang laki-laki sudah punya ilmu akan hal itu lalu termanifestasikan dalam tindakannya, sah saja untuk dia menikah lagi. Berbeda dengan ayat ini yang sering dipakai untuk mendukung pendapat bahwa manusia mustahil adil. Keadilan dalam ayat ini adalah keadilan yang sifatnya abstrak, keadilan hati dalam mencintai, dan ini nggak bisa diukur. Terkait hal ini, bahkan Rasulullah sampai berdoa ketika mengunjungi istri-istrinya secara merata. Ya Allah, inilah pembagianku mengenai apa yang aku miliki, maka jangan salahkan aku mengenai apa yang engkau miliki dan aku tidak. Apa maksud dari jangan salahkan aku mengenai apa yang engkau miliki dan aku tidak? Ya keadilan hati, karena hati pasti condong pada salah satu. Tetap menerima poligami sebagai syariat, dan ketika melihat orang yang udah mampu poligami, jangan langsung memberi cap kalau dia pasti nggak adil sama istri pertamanya. Karena hal ini sifatnya sangat personal. Atau orang bisa adil, bukan berarti semua orang bisa, mampu, dan harus ikut melakukan. Bahkan ada juga para perempuan yang menawarkan agar suaminya nikah lagi sampai mencarikan jodoh. Dan mereka ini bukan perempuan yang opres, bukan perempuan yang bodoh, apalagi diperdaya laki-laki. Misalnya yang kedua, soal kalau poligami sama cewek lebih muda berarti cuma karena nafsu doang. Pertanyaannya, hubungan pernikahan mana sih yang nggak melibatkan nafsu? Bahkan monogami pun juga pasti sebagian besarnya melibatkan nafsu. Tuduhan cuma karena nafsu doang itu berlebihan kalau dipukul rata ke semua dai yang memutuskan poligami, dan ini belum tentu bisa dibuktikan karena realitanya keseharian mereka nggak berkutat di ranjang aja. Terlebih kalau orangnya punya ilmu, tentu mereka nggak bisa disamakan dengan laki-laki jahil yang poligami karena pasangan zinanya terlanjur hamil. Apalagi sebenarnya nafsu birahi bukan hal yang menjijikkan dalam Islam selama ia disalurkan dengan cara-cara yang halal. Jangan-jangan persepsi kita soal nafsu birahi jadi berubah ke arah negatif karena banyak dipengaruhi sama konsumsi konten hubungan haram. Coba deh kita jujur sama diri sendiri dulu. Jadi kesimpulan dari video yang sangat panjang dan membosankan ini adalah menolak dipoligami berbeda dengan menolak syariat poligami. Menolak dipoligami boleh, mensyaratkan bagi calon suami untuk setia dengan satu istri saja sebelum nikah, itu boleh. Yang nggak boleh adalah mencela syariat Allah dan mencela yang melakukannya yang belum tentu zalim sama istri pertamanya. Jadi teman-temanku yang dirahmati Allah, yuk hemat energi kita dari memfitnah saudara sesama muslim kita. Kurangi ekspektasi sama manusia sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang berbeda preferensinya dari kita, tapi masih dalam koridor syariat, kita nggak buru-buru memberikan tuduhan macam-macam. Semoga Allah kasih kelapangan di hati kita buat menerima segala ketetapannya, untuk berislam secara kafah, dan untuk nggak merasa berat menggenggam din ini di zaman yang syubhat hadir menyambar-nyambar.